ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kali ini kita bertemu lagi dalam obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Untuk episode kali ini, saya sedang berada di kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar khusus untuk mewawancarai salah satu alumni PKN tingkat 2 kita. Siapa orangnya? Kita akan bertemu dengan Bapak Muhammad Rum. Yuk! Selamat sore Pak. Sore Ibu, ketemu lagi Setelah beberapa bulan Pak ya. bulan Bu. Ya. Oke Pak, untuk saat ini kita sedang berada di kegiatan obrolan ngomongin birokrasi tentang LAN. Untuk sesi kali ini kita tentunya mau mendengar mengenai selain kegiatan-kegiatan Bapak sekarang ini, khususnya bagaimana Bapak melanjutkan ya inovasi yang pernah dibuat oleh Pak Rum. Inovasi yang dibuat pada saat PKN 2 kemarin itu kalau nggak salah namanya Parekma Pak ya? Ya, boleh cerita seperti apa sih sebenarnya Parekma itu dan progresnya sekarang? Ya, terima kasih Bali. Inovasi kami pada saat PKN 2 kemarin adalah Parekma. Parekma itu kalau dibahasakan bahasa Makassar aparekma, atau saya membuat. Ada kata produktif di dalamnya atau saya berkegiatan. Nah, kebetulan kami adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami angkat adalah sisi ekonomi kreatifnya, Parekma. Nah, Parekma ini adalah sebuah inovasi yang menggabungkan 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar di dalam satu aplikasi yang memang kita sudah ada. Namanya aplikasi Turisme Makassar. Nah, Parekma ini memudahkan si para calon customer atau si customer sendiri untuk mengetahui apa aja sih yang dijual dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu dan di mana tokonya, apa produknya, berapa harganya. Jadi orang kan sekarang ini banyak misalnya nih, mereka mau batik lontara, mereka mau beli batik lontara seperti dia lihat di kawinan dan sebagainya, tapi tidak tahu di mana tokonya. Karena memang rata-rata adalah startup atau pendatang baru di industri masing-masing dari subsektor. Nah, dengan adanya Parekma ini kita bisa mengharapkan ada bridging, ada jembatan antara pelaku dengan customer untuk bisa bertemu dan bertransaksi, sehingga apa yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi kreatif yaitu terjadinya peningkatan daya beli terhadap produk mereka itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan itu kami berjanji kepada teman-teman di LAN untuk berada di 4 subsektor dulu, karena kalau 17 kan kelamaan, tidak selesai nanti. Nah, sesuai dengan arahan, fokusnya kita ke 4 sampai 4 subsektor, yaitu kuliner, kriya, fashion, sama film. Itu akhirnya bisa tercapai. Dan alhamdulillah sekarang Parekma ini dengan adanya Parekma juga kita kemarin bisa mendapatkan penetapan dari pemerintah pusat, dari Kemenparekraf RI sebagai kota kreatif di Indonesia dengan subsektor kuliner. Sehingga apa yang kita jalankan dan lakukan selama di PKN dengan kehidupan sehari-hari sebagai kepala dinas menjalankan program-program yang memang sesuai dengan RPJMD itu berkesesuaian juga dengan keinginan pusat, sehingga pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pariwisata telah ditetapkan menjadi kota kreatif di Indonesia. Ini kota kreatif baru kurang lebih ada sekitar 3 sampai 40 kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Seperti itu. Itu 40 ya, sekitar 40 kota ya yang ada. Saya nggak tahu di Sulawesi Selatan sudah ada atau tidak. Tapi kalau bisa saya tanya Pak ya, apa sih yang menurut Bapak, apa yang membuat Bapak bisa terpilih gitu di antara semua kota-kota tersebut? Apa sih yang menjadi poin pentingnya sehingga bisa menjadi kota kreatif itu? Pertama adalah kolaborasi dari ekosistem yang kita bangun. Dengan adanya Parekma ini kan memperkuat kolaborasinya dengan antar ekosistem. Karena kita menyatukan 17 sektor tadi di dalam sebuah inovasi. Nah, makanya kami terima kasih dengan kemarin, mungkin kalau kita nggak ikut PKN belum tentu Parekma ini lahir gitu.
karena adanya dorongan dan arahan dari teman-teman di LAN, sehingga inovasi ini lahir sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku itu sendiri. Itu tadi yang membedakan adalah ada bridging, ada ekosistem yang kita bangun dalam sebuah inovasi, dan memang ini juga sejalan dengan branding kota Makassar, kota makan enak, sehingga ini berjalan. Branding utamanya adalah Explore Makassar. Domain ini adalah Makassar Kota Makan Enak. Inovasinya adalah Parekma, produk kreatif Makassar. Di dalamnya juga ada kuliner, sehingga menghasilkan outcome berupa apresiasi dan penetapan dan justifikasi dari Kemenparekraf RI sebagai kota kreatif di Indonesia. Jadi memang ini saling ada benang merahnya. Jadi tidak bisa kita membuat hal-hal yang di luar tadi, sehingga tidak sendiri-sendiri, terintegrasi semua. Dan alhamdulillah ini mungkin juga itu saya bilang sama teman-teman, ini adalah semesta mendukung gitu. Karena apa yang kita lakukan dengan nawa itu yang baik untuk perkembangan parekraf di Kota Makassar. Iya. Nah, kaitannya dengan semesta mendukung, tentunya ini tidak mungkin perjuangannya sendiri ya. Yang menurut Pak Rum selama ini siapa saja stakeholder yang ikut serta membantu sehingga itu bisa terwujud? Ya, paling kita kan membagi stakeholder itu menjadi dua, internal dan eksternal. Dan di dalam konsep pentahelix kalau kami di pariwisata gitu. Jadi internalnya adalah teman-teman sendiri di Dispar sendiri, dan eksternalnya adalah seperti tadi akademisi, industri, komunitas, government, dan media. Gitu. Itulah yang stakeholder yang akan membangun parekraf di dalam inovasi tadi, gitu. Terutama di pelaku subsektor ekonomi kreatif dari 17 subsektor. Dari 17 subsektor itu Makassar itu ada 11. Berarti hampir sedikit lagi, sekitar 6 lagi kita sudah penuh sesuai dengan secara nasional, dan itulah yang kita kejar. Jadi memang stakeholder itu kita bagi dari internal dan eksternal, dan dibungkus dalam konsep pentahelix. Ya, oke. Kemarin sempat saya lihat video dukungan dari Menteri Pariwisata langsung ya. Nah, ngomong-ngomong itu gimana strateginya Pak supaya klub pentahelixnya itu bisa jalan? Kita punya dukungan tadi dari Menteri. Kita punya Menteri Pariwisata yang memang sangat pariwisata gitu. Jadi kita memang beruntung di sektor ini karena punya Menteri tadi passionnya sangat pariwisata sekali gitu. Jadi ketika kita bertemu pun tidak ada formalitas, tidak ada protokoler. Jadi ketika kita menyampaikan ide-ide dari bawah, dari daerah, itu beliau sangat menyambut baik. Bahkan ketika kami meminta testimoni itu, beliau dengan senang hati dan ingin datang ke Makassar untuk melihat progresnya. Dan pada saat ketemu dengan beliau setelah PKN, kami melaporkan ke Pak Menteri, dan inilah mungkin salah satunya dilihat bahwa Makassar ini tidak main-main dalam mencapai justifikasi kota kreatif, karena ini susah sekali nih. Kota kreatif ini kalau gampang pasti dibagi-bagi saja gitu. Karena susah, karena ada harus menguji petik dan sebagainya, dengan apa regulasi yang sudah ada, inovasi yang sudah ada, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan industrinya. Itulah yang kami laporkan Pak Menteri lewat Parekma ini, dan akhirnya Pak Menteri ingat bahwa memang dia pernah melaunching Parekma melalui video testimoni tersebut. Oh, iya. Itu kalau istilahnya ke atas ya. Gimana Pak strateginya menggalang yang selevel ini, utamanya antar instansi, karena pastinya perlu dukungan mereka juga kan ya. Ada nggak benefit yang bisa ditawarkan ke mereka sehingga mereka ikut? Iya. Terutama teman-teman SKPD terkait nih seperti Bapeda, Bapenda, koperasi, perdagangan itu adalah sangat intens sekali dengan kita. Untuk merangkul mereka pasti sama-sama dalam pencapaian target. Ketika kami melakukan program A dengan kegiatan B atau kegiatan A1, itu pasti akan mendukung pencapaian mereka. Contoh di Bapenda, ketika kita membuat program-program inovasi ke pariwisata, membantu sales mission dan sebagainya, pasti akan meningkatkan pajak hotel, resto, dan hiburan di Kota Makassar, sehingga dalam pencapaian target mereka nggak kesulitan karena ada yang bekerja di hulu dan hilirnya adalah mereka. Begitu pun juga dengan teman-teman di koperasi. Ketika kami membantu dalam beberapa pelatihan-pelatihan, UKM itu kan terbantu. Karena kalau di pariwisata bicaranya subsektor, tidak berbicara UKM. Karena kalau bicara subsektor berarti dari yang kecil sampai yang besar diurus. Kalau di UKM kan yang usaha mikro, kalau di kami itu yang membedakan. Nah, dengan pelaku itu yang dibutuhkan adalah kami inovasi ini juga lahir dari bahasa miring nih dari masyarakat, bahwa pemerintah tidak hadir
untuk membantu kita dalam berusaha melalui produk-produk usaha mikro. Dan untuk itulah kami mendengar mereka, karena memang kan fungsi pemerintah itu adalah ada hak untuk yang harus dilakukan gitu, tanggung jawab gitu. Jadi sehingga kami memberikan tawaran kepada mereka untuk program-program yang berkesinambungan. Karena mereka pasti kalau pelaku itu tidak mau kalau dia putus sampai di sini saja. Nah, jadi kita konsen. Kami di tahun kemarin saja itu ada brand-brand yang kami memang dukung selama 1 tahun. Setelah 1 tahun sesuai dengan ekspektasi kita baru lepas. Nah, jadi pembinaan itu tidak dalam 1 hari atau seminggu, sebulan, tetapi memang dalam konsep 1 tahun. Contoh waktu kami pameran PKN, ada brand-brand yang memang dari awal memang dari bulan 1 itu sudah ada sama kami, seperti Rapo, Aminda dan sebagainya itu 1 sampai bulan 12 itu kemarin kami bantu dia gitu. Jadi sehingga bagaimana membuat mereka yakin untuk bisa join dengan pemerintah itu tadi, meyakinkan mereka bahwa inilah kegiatan-kegiatan yang akan mereka langsung menerima manfaatnya. Tidak ditinggal dalam posisi bahwa ketika 1 kali saja mereka sudah itu lepas, kita mencari lagi yang lain. Itu tidak, karena proses inkubasi itu tidak dalam sehari gitu. Butuh waktu lama, butuh pendampingan, dan ada hambatan-hambatan yang mereka temui. Kita kolaborasikan untuk mencari solusi sehingga mereka bisa paham dengan apa-apa yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan hambatan-hambatan tadi gitu. Oke. Nah, bicara mengenai hambatan, mungkin tadi kalau dari sisi stakeholdernya kelihatan ya, tapi dari Pak Rum sendiri selama menjalankan proyek ini pastinya ada tantangannya ya. Pasti. Yang dihadapi. Nah, boleh cerita Pak, tantangan terbesar yang dirasakan itu apa Pak, dan bagaimana kiat menghadapinya? Tantangannya itu adalah karena kita harus offline pada saat itu, tidak berada di kampus. Posisinya adalah kita menjabat kepala dinas. Ada tugas yang harus inovasi yang harus kita selesaikan. Dan ini juga bagian dari tugas kita sebenarnya. Inilah yang menjadi berat. Tetapi yang paling berat adalah itu tadi, mengkomunikasikan ke jajaran paling bawah visi kita terhadap inovasi ini. Karena kan kita selama berapa bulan di dalam di LAN, terus masuk lagi kembali untuk mentransfer knowledge kita lewat TOT, training of trainer. Nah, apa yang diinginkan dari pembelajaran ini, itu kan yang diinginkan gitu. Nah, setelah itu masuk lagi ke eksekusinya. Gitu kan, karena kan kita tidak di dalam posisi eksekutor. Ini hanya kepada penjabaran visi kita kepada mereka bahwa yang kita inginkan adalah masyarakat menerima hasil manfaat dari Parekma melalui program-program seperti ini. Nah, itu yang paling sulit. Kenapa? Karena ada beberapa kali yang mereka buat itu tidak seperti yang saya inginkan. Nah, sehingga itu terjadi beberapa kali perubahan. Terus kemudian saya bertemu dengan teman-teman pelaku. Nah, bertemu dengan pelaku itu punya teknik juga sebenarnya dalam lobby. Karena itu tadi, trust terhadap pemerintah kan semakin berkurang. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai birokrat untuk bagaimana menjawab trust itu bisa lebih tinggi kepada pemerintah. Bahwa mereka, oke, saya gabung dengan pemerintah, saya percaya pemerintah hadir untuk saya, dan saya akan sepenuh hati untuk membantu dalam menjalankan program. Nah, itulah yang butuh teknik menurut saya. Dan akhirnya memang kita harus turun langsung ke mereka untuk menyampaikan ide-ide ini. Dan alhamdulillah semua menyambut baik. Dan hal itulah yang teman-teman yang dari situlah yang masuk ke uji petik PMK 3I. Dari PMK 3I itu adalah prosedur untuk mendapatkan penetapan justifikasi tadi kota kreatif. Jadi kita tidak mengambil lagi orang-orang baru, tetapi yang masuk Parekma tadi. Karena secara konsep mereka sudah paham. Tidak perlu kita mengedukasi. Jadi itu memang jadi secara tidak langsung lagi mereka sudah merasakan dampak-dampak program yang berkelanjutan. Karena yang selalu dikeluhkan adalah program ini tidak berlanjut. Jadi program Parekma berlanjut, masuk ke program PMK 3I. Nah, baru kemarin, seluruh kepala dinas pariwisata se-Indonesia Timur di tanggal 4 sampai tanggal 5 Maret di Makassar mereka melakukan rakornis. UMKM yang kami panggil atau pelaku kreatif yang kita panggil adalah pelaku dari hasil uji petik. Yang saya ingat. Berarti kembalinya adalah berkelanjutan. Itu tadi. Tidak lagi ketika ada pameran, ada orang datang 400 sampai 500 sampai 600 orang lain lagi nih panggil. Beda. Karena beda. Kemenpar pun akan merasa terapresiasi bahwa ini adalah hasil PMK 3I yang program mereka lahir dari PMK 3I lahir dari Kemenpar, dan ini hasil dari program PMK 3I.
Jadi mereka bisa melihat bahwa inilah hasilnya dari sebuah program. Kita bisa mempunyai persepsi yang sama terhadap pengembangan ekonomi kreatif di sebuah kota gitu. Jadi memang yang selalu kami terapkan di dalam prinsip bekerja kami adalah produktivitas, inklusif dan kelanjutan gitu. Itu penting. Iya, saya kemarin yang baca itu yang rapor-rapor itu ya, yang dapat juga penghargaan. Ya, jadi Rapo itu kita bimbing selama 1 tahun kemarin, dapat 2 program sebenarnya mereka dari USAID, yaitu winner wirausaha entrepreneur. Mereka masuk finalis dari seluruh Indonesia. Terus kemudian Rapo juga masuk di dalam ownernya jadi beasiswa LPDP di Singapura, baru pulang hari Minggu kemarin. Iya. Dan itu mengundang Bapak ya kemarin ya untuk menerima penghargaan. Menerima penghargaan sebagai mitra. Iya, memperlihatkan bahwa ini memang mitra yang mitra pemerintah dipercaya gitu. Oke. Nah, kalau Rapo-Rapo iya, tapi dari semua mitra yang sudah ikut dengan Bapak secara keseluruhan, Bapak melihat ada perubahan yang mereka rasakan nggak Pak? Paling pertama adalah ada peningkatan motivasi. Karena merasa pemerintah sudah ada. Itu paling penting. Karena kan ketika ada keterlibatan pemerintah itu kayak ada sesuatu pasti yang menambah energi mereka, menambah motivasi mereka, menambah daya kreatif mereka. Kenapa? Karena pemerintah sudah ada. Itu yang paling terpenting. Beberapa tahun ini kami memfasilitasi berbagai pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor untuk bisa berkembang di level nasional. Karena itu sekali lagi pemerintah itu tidak punya pelakunya, yang punya pelakunya masyarakat gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi. Saya selalu bilang ke teman-teman di Dinas Pariwisata Kota Makassar, fungsi kita adalah fasilitator regulator. Sudah, kembali ke fungsi itu saja. Gitu. Ya, nah saya tertarik tadi kata-katanya bahwa yang paling penting ini harus berkelanjutan ya. Nah, saya balik lagi ke Parekmanya itu Pak. Ini sudah jalan kurang lebih mungkin 6 bulan Pak ya. Berarti kan sudah masuk ke jangka menengahnya ya. Nah, kira-kira apa rencana ke depannya Pak untuk bisa tetap memberlanjutkan bahkan kalau bisa membesarkan lagi ini Parekmanya? Parekma nanti di bulan puasa di tanggal 20 sampai 23 Maret ada di Indonesia Fashion Week. Oh, nanti itu di mana Pak, di Jakarta? Nanti saya akan kirimkan ke teman-teman LAN bagaimana Parekma ada di Indonesia Fashion Week. Gitu. Bahwa ini adalah pelaku yang masuk dalam Parekma. Dan kita di tahun ini juga ada namanya Pesta Parekma. Pesta Produk Kreatif Makassar namanya, secara kota besar. Gitu. Jadi Pesta Parekma namanya. Jadi itu tidak lanjut hasil Parekma ini secara konsep festif, lebih ke mass. Tidak lagi, kalau digitalnya udah selesai. Digital itu tidak terlalu sulit. Gitu. Yang sulit adalah bagaimana offline-nya. Karena di offline inilah yang sebenarnya kita paling berharap untuk terjadi transaksi. Kalau ini lebih kepada jangkauan untuk mereka bisa diketahui juga gitu. Tapi kalau offline ya ini dengan adanya mereka ada di di Jakarta nanti di Indonesia Fashion Week bergabung dengan para desainer semua yang udah masuk Parekma. Nah, terus kemudian orang-orang yang mau mendapatkan haknya harus dapat Parekma dulu, daftar Parekma dulu. Tidak bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual kalau tidak masuk di Parekma. Jadi kita mengikat itu semua untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan. Mengikat tapi sekaligus melindungi mereka. Melindungi mereka gitu. Karena itu tadi kalau tidak masuk di Parekma sayang. Nah, jadi programnya harus saling berkaitan semua antara satu program itu harus saling berkaitan dengan rumah besar Parekma. Gitu. Oke, baik. Nah itu untuk skala nasionalnya. Kalau internasional ada nggak Pak cita-citanya untuk memperbesarnya sampai ke arah sesuai janji saya di proyek perubahan saya, jangka panjangnya ini harus ke internasional. Sebenarnya kita ada punya momen yang di bulan ini sebenarnya sudah terjadwal di bulan ini di Berlin per hari ini. Openingnya hari ini di Berlin, cuma karena terkendala beberapa administrasi sehingga kami batal ke sana, sehingga itu sebenarnya momen untuk membawa Parekma di sana. Tetapi kami percaya bahwa masih ada momentum lain karena ini masih panjang durasinya. Karena itu juga janji saya secara jangka panjang. Dan itu ingat ya teman-teman reformer, itu janji itu tetap harus akan dimonitoring terus oleh teman-teman lain. Jangan kira bahwa sudah keluar Anda tidak ditagih, Anda tetap akan ditagih gitu. Karena ini wujud
wujud komitmen kita dalam penyelesaian tematik RB secara nasional gitu. Iya, oke, baik. Jadi saya tunggu janjinya Pak Siap, ya. Ibu. Kalau yang untuk skala nasionalnya oke, nanti Iya. tinggal dibagi nanti Iya. info kegiatannya. Kemudian yang jangka panjangnya kami masih menantikan Siap. dengan semangat nanti nih Pak. Ya, saya juga mau nyampein kemarin kita dari Balitbangda Kota atau BRIN sekarang, Ya. Brida, memberikan informasi kepada kami tentang inovasi kita yang kita daftarkan. Jadi Parekma ini kita daftarkan juga di Brida untuk menjadi inovasi dengan inovasi dengan kategori sangat tinggi. Ininya nilainya. Ini saya buka data dulu kemarin. Jadi Brida sudah mengeluarkan nilai kepada hasil-hasil inovasi kita. Yang kita kirim adalah Parekma. Gitu. Oh iya, dulu kan ya lab inovasinya Makassar ya. Iya. Ya, di Balitbangda itu. Balitbangda. Rafor inovasi Parekma Oh iya. 2003. Tingkat inovasi 108 sangat inovatif. Oke. Gitu. Luar biasa Dilapor, ini Pak. resmi, ini resmi. Luar biasa Ya. Pak. Ini Ya. langsung dari Brida. Nanti ini harapannya kalau nanti sudah masuk ke dalam database-nya Brida ini, harapannya nanti apa Pak? Harapannya sebenarnya kita tidak mencari dalam posisi juara ketika ya itu bagian dari bonus ya dalam inovasi-inovasi government award atau apa dan sebagainya di tingkat nasional itu bonus. Tetapi yang paling terpenting adalah pelaku itu menerima manfaat langsung. Itu yang selalu saya sampaikan. Yeah. Kalau penghargaan kita bisa dapat kapanpun karena memang secara ini tidak lahir secara tiba-tiba. Kita melalui coaching, kemudian coach saya gitu, melalui coaching juga gitu. Jadi semua terplanning dengan baik gitu. Pasti secara konsep matang. Nah, secara implementasi, nah inovasi itu kan selalu lahir tanpa ada regulasi. Ya kan? Namanya inovasi. Nah, kalau udah ada regulasinya bukan inovasi. Nah, ini ada beberapa kendala. Nah, kendalanya itu tadi di lapangan. Apakah memang masyarakat menerima manfaat? Nah, itulah yang kita dalam selama 6 bulan terakhir ini kita terus berjuang untuk membuktikan bahwa ketika Anda gabung di Parekma, Anda akan mendapatkan banyak manfaat, gitu. Terutama orang-orang yang baru mulai merintis usahanya, gitu. Dan orang-orang yang memang secara punya nama butuh exposure yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi semua dapat ini, yang bawah, yang atas semua dapat. Karena memang urusan kita urusan semuanya, nggak usaha mikro, gitu. Baik, terima kasih Pak ya atas sharing-sharingnya ini. Nah, sebelum saya tutup, terakhir ini Pak, karena ini alumnus kita dan salah satu alumnus terbaik kita ini ya, mungkin bisa kasih ke kami bukan saran mungkin, tapi kalau ada yang perlu ditingkatkan di dalam pelatihan kepemimpinan yang nanti mau buka Pak Maret ini, mungkin ada dari Bapak yang bisa kami tindak lanjuti Pak. Ya, ada inovasi yang selalu harus lahir dengan digitalisasi. Memang perlu, tetapi tidak semua mesti aplikasi. Gitu. Jadi bisa saja dia dengan metode-metode lain yang sifatnya offline. Tetapi karena inovasi itu sekarang selalu identik dengan digitalisasi. Padahal belum tentu. Karena mungkin ada persoalan-persoalan yang dibutuhkan dengan cara offline juga. Gitu. Jadi sehingga ketika dia bersifat offline bukan berarti dia nilainya rendah gitu. Dan ini juga buat teman-teman semuanya tidak mesti harus digital gitu. Karena kita melihat kalau kita digital kita hampir sama semuanya karena sudah semua melakukan hal itu. Bagaimana dengan orang-orang yang baru mengikuti PKN dan sebagainya. Nah, kalau PKN yang pertama tidak ada mungkin masalah karena dia udah pertama gitu. Tapi kalau selanjutnya kan sudah ada inovasi itu. Kebaharuannya sedikit seperti itu. Jadi kami berharap penilaian-penilaian secara offline tapi lebih kepada manfaat dari proyek perubahan itu yang pasti bermanfaat buat orang banyak dan tetap ada lah yang penghargaan sebelum dari LAN pusat gitu karena itu sangat memotivasi karena seru-seruan dan hanya ada di LAN Makassar jadi itu tolong dipertahankan itu keren sekali karena ada yang jadi cover boy dan sebagainya dari itu luar biasa karena memang hanya di LAN Makassar gitu saya dapat informasi juga seperti itu jadi tolong dipertahankan karena seru-seruan seru-seru sekali karena itu hiburan dari rutinitas selama seminggu masuk kampus dan harus menghadapi komputer, laptop dan printer
dan lihat-lihat orang punya itu hiburannya di hari itu Iya. ya. Jadi itu seru-seruan tapi memang benar Pak. Dan memang karena benar. itu bukti bahwa kami itu memperhatikan Memperhatikan semua. Jadi peserta apa itu? kita waktu itu. Jadi penghargaannya itu real time gitu ya. Bagus Ya, banget. seperti yang Sama, sesuai dengan orangnya gitu. Mungkin bisa diaktifkan grup-grup angkatan karena paling terpenting itu adalah jejaring kita. Karena itu tadi jejaring-jejaring inilah yang memperkuat kita di satu sama lain dalam berkontribusi dalam penyelesaian tema-tema RD gitu. Jadi menurut saya itu terpenting gitu. Karena grouping ini kan semua adalah pejabat yang lahir dari PKN 2 ini adalah eselon 2 semua. Jadi kalau mereka saling berkontribusi satu sama lain di dalam tugas-tugas mereka sehari-hari, ini akan memberikan banyak manfaat buat masing-masing daerah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama tadi itu jenis inovasinya, itu jangan melulu ke arahnya ke digitalisasi digital. gitu ya. Masih ada bidang-bidang lain yang mungkin justru lebih dibutuhkan gitu oleh masyarakat atau stakeholdernya. Yang kedua, penghargaan-penghargaan itu tetap ada. Insya Allah kita tetap adakan Harus itu ya. itu. Karena itu ciri khasnya Pusat Bank KMP. Karena kalau cuma 10 ada 50 nggak dapet kan. Iya. Kalau 50 dapat semua, kalau 60 itu ada. Jadi everybody winner. Iya. Seperti itu. Dan yang ketiga ini untuk LAN sendiri itu tetap menjaring semua alumnusnya tersebut ke dalam satu wadah buat nanti komunikasi, sharing knowledge-nya itu bisa tetap dilanjutkan. Dan mungkin saya nambah satu lagi, mungkin ada satu momen di tahun LAN atau apa, diundanglah para alumni dengan membuat seminar apa gitu, dan bisa bertemu. Itu seminar tentang reformasi birokrasi dan sebagainya. Oke, baik. Karena Bapak yang menawarkan, jadi jangan takut ya, nanti harus berani kalau kami panggil juga nanti ya. Sebagai undangan maupun sebagai narasumber mungkin nantinya. Oke Pak, makasih banyak Pak Arum atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Saya yakin ini nanti bisa menambah pengalaman dan juga pemahaman, bukan cuman calon peserta pelatihan kami, alumni sendiri, bahkan juga kami sendiri dari LAN ini. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti podcast kami ini. Baik kawan LAN, demikian tadi kita sudah mendengarkan ya sharing diskusi dengan tamu kita Pak Muhammad Rum dari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini selain bisa menambah wawasan, juga bisa menambah pengalaman secara tidak langsung buat kita semuanya. Saya akhiri kegiatan podcast obrolan LAN kali ini. Sampai jumpa di obrolan LAN berikutnya. Salam. Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN.